Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama online sharing di yang diadakan oleh kajian pranikah, kawinin.com dan Ruang Ta'aruf dengan tema Nikah on Budget bersama saya, Bang Denis. Oke, sebelum kita mulai, saya mau terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia nonton, menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan sharing saya hari ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Nah, seperti yang tersebar di poster bahwa ada 6 materi yang akan dijadikan bahan sharing gitu, dan terdapat 3 tanggal. Ya, jadi tanggal 17, tanggal 21, dan tanggal 22. Jadi hari ini adalah hari pertama karena ada 6 materi, jadi saya mau bawakan 2 materi dulu. Jadi dibagi 3 fase. Nah, fase pertama kita akan ngebahas tentang penentuan konsep pernikahan dan penentuan budget. Kedua hal ini sangat berhubungan, berkaitan satu sama lain. Kenapa? Karena cuma ada 2 cara untuk menentukan sebuah pesta pernikahan. Yang pertama, konsep mengikuti budget. Jadi budgetnya udah ada sekian juta gitu, sekian puluh juta, sudah jelas, maka konsepnya harus mengikuti budgetnya gitu. Agar tidak berlebih, agar uangnya pas, bahkan kalau bisa seefisien mungkin. Atau budget ikut konsep. Nah, konsep ini kita bisa konsep seperti apa aja yang kita mau, apapun hal itu yang menurut kita bagus, menarik, akan apa ya, akan terlihat keren, itu bisa aja. Tapi budgetnya ini yang akan sulit diukurnya gitu, karena budgetnya harus ngikutin konsep. Semakin banyak hal detail, semakin banyak susunan acara yang dibuat, maka budgetnya akan semakin membludak. Oke, kita bahas dari yang pertama, penentuan konsep pernikahan. Ya, dalam penentuan konsep pernikahan saya bagi dua. Pertama konsep dekorasi, yang kedua konsep acara. Kita bahas pertama dulu tentang konsep dekorasi. Konsep dekorasi saya bagi menjadi 3, yaitu venue, makanan, dan aksesoris. Oke, venue ini saya bagi 2. Yang pertama rumah. Apabila kita mau menikah atau melakukan resepsi pernikahan di rumah, kita harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama luasnya, luas jalannya, misalnya kita tinggalnya di gang yang mungkin cuma muat 2 mobil papasan, itu pun mepet, itu mungkin bisa pakai tenda yang lebarnya 4 meter, sorry. Kalau 4 meter itu kelipatan 4 meter, misalnya lebarnya 4 meter, panjangnya 20 meter misalnya. Tapi untuk pelaminan 4 meter itu kursi pelaminannya antara orang tua, pengantin dan orang tua itu nggak bisa disusun lurus, tapi harus disusun melengkung karena memang tempatnya sempit banget. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan ada lahan parkir atau enggak. Jangan sampai sangat mengganggu atau sangat sulit untuk mencari tempat parkir. Kalaupun misalnya mau di lapangan di dekat rumah, nggak masalah, pastikan aksesnya juga baik, ada 2 jalan menuju ke sana, jadi antara jalan menuju ke sana dan jalan pulang dari sana gitu untuk kendaraan tamu yang lalu lalang supaya nggak macet gitu. Nah, berikutnya ada waktu juga. Waktu yang ditentukan mau berapa lama di rumah. Jadi kalau di rumah itu kan biasanya lebih bebas untuk menentukan kita mau mengadakan pesta sampai jam berapa. Biasanya kadang ada yang sampai maghrib, sampai isya, bahkan sampai jam 10 malam gitu. Yang kedua, venue di gedung atau aula. Gedung atau aula yang perlu kita perhatikan adalah kapasitasnya. Kenapa? Karena kapasitas ini eh, akan menentukan jumlah tamu undangan kita tuh berapa. Mampu nggak gedung ini mengelola tamu yang kita undang. Selain itu juga waktu berkaitan sama kapasitas lagi. Kalau seandainya kapasitasnya cuma 500 dan waktunya cuma misalnya dikasih waktu sampai jam 2 siang dan kita paginya akad gitu jam 8 sampai jam 10 akad, jam 11
baru mulai acara sampai jam 2. Hanya 3 jam. Dan kita misalnya ngundang 1.000 undangan. Taruhlah estimasinya jadi 2.000 orang. Ya kan? 2.000 orang dalam waktu 3 jam di gedung yang kapasitasnya hanya 500. Itu kan pasti bakalan rame banget, padat banget. Takutnya tamu-tamu kita tuh nggak happy karena itu. Kenapa? Karena mau antri makanan susah, mau cari tempat duduk susah, dan jadi gerah ruangannya gitu. Belum lagi yang mau ke toilet harus antri. Kalau ke toilet buru-buru biasanya nanti malah jadi kotor di sekitarnya, jadi becek gitu. Nah, bisa juga yang bawa anak kecil malah jadi rewel, jadi nangis gitu. Pokoknya nggak happy banget kalau misalnya antara kapasitas, waktu, dan jumlah tamu undangan itu nggak benar-benar diperhitungkan. Ya. Berikutnya makanan. Makanan ini juga saya bagi dua. Yang pertama catering. Catering ini kita bisa milih menu berdasarkan penyedia catering yang kita pilih. Misalnya dari sekian penyedia catering kita pilih yang budgetnya sesuai sama kita. Kemudian dari catering tersebut dia nyediain berapa paket, paket mana yang mau kita pilih, menunya apa aja, test food gitu. Terus nanti kita jelaskan juga kita mau mau apa jumlah porsi yang dipesan tuh berapa untuk seluruh tamu undangan dan untuk keluarga kita gitu saat acara. Ada juga yang masak. Masak ini kita kan menentukan menunya sendiri secara keseluruhan, nggak kayak catering yang sebenarnya kita tinggal pilih dari menu yang dia punya. Kedua, lokasi. Lokasi masaknya di mana, karena masak dengan quantity yang begitu banyak membutuhkan tempat yang lega, kompornya juga kompor-kompor yang besar, penggorengan besar, panci besar, jadi nggak bisa masak di tempat yang kecil itu, jadi harus tersedia tempatnya. Nah, berikutnya jumlah porsi. Bagaimana cara menghitung porsinya? Misalnya kita mengundang tadi 1.000 undangan, estimasi 2.000 orang lah. Ditambah keluarga dan lain-lain 2.200 misalnya, porsi yang dibutuhkan. Maka bagaimana cara menghitungnya? Berapa liter beras yang harus dimasak hingga menjadi nasi gitu. Itu harus diperhitungkan juga dengan baik dan matang. Ketiga ada aksesoris. Aksesoris saya bagi dua juga. Yang pertama dekorasi. Dekorasi ini saya bagi tiga. Pertama nasional, kedua tradisional, ketiga rustic. Kenapa saya bagi tiga? Karena ini dari budgetnya dan kebutuhannya. Nasional biasanya relatif lebih murah karena sudah sangat umum dan aksesoris-aksesoris dekorasi yang digunakan tuh bisa mix and match gitu dengan dekorasi-dekorasi yang lain. Beda halnya dengan tradisional yang biasanya punya nuansa khusus, jadi nggak bisa sembarangan di mix and match untuk barang-barang yang menjadi item dekorasi. Nah, mungkin untuk yang tinggal di Pulau Jawa khususnya gitu ya, lebih mudah untuk mencari dekorasi-dekorasi Jawa atau Sunda yang harganya juga lebih rendah dari dekorasi-dekorasi Sumatera biasanya. Ini karena pengalaman beberapa teman yang memang untuk dekorasi Sumatera itu lebih mahal karena lebih banyak itemnya gitu. Berikutnya rustic. Rustic ini kan lagi banyak banget permintaannya, lagi naik banget. Jadi harganya otomatis naik juga. Selain itu, rustic itu kan konsepnya floral, jadi butuh banyak banget bunga. Dan bunga itu kan cuma dipakai sekali. Makanya dekorasi itu bakalan mahal banget karena bunganya nggak bisa dipakai lagi. Nah, berikutnya ada make up. Make up itu kita hitung dulu make up untuk selain untuk pengantin ya, untuk pengantin sih pasti. Untuk pengantin tuh mau berapa kali make up? Kalau misalnya di gedung biasanya kan satu kali make up, satu kali touch up gitu. Kalau setelah make up akad, terus ganti baju untuk resepsi itu di touch up aja. Nah, atau kalau di rumah itu biasanya kan 3 baju, satu kali make up, 2 kali touch up gitu. Kalau yang waktunya panjang. Terusnya jumlah baju yang dipakai berapa tadi. Nah, make up keluarga tuh selain pengantin, orang tua, siapa lagi yang di make up? Pagar ayu kah? Pagar bagus kah? Terusnya ada berapa orang di antara mereka? Keluarga misalnya bibi, paman, om, tante, segala macam itu berapa orang? Saran saya untuk konsep dekorasi ini semua dicatat mendetail. Walaupun misalnya kita punya gambaran, saya mau nikahnya di aula aja,
Tapi kita tetap harus cari referensi sebanyak-banyaknya. Di rumah tuh berapa, di aula yang aula A, aula B, aula C yang terdekat dengan rumah kita misalnya, itu budgetnya berapa, kapasitasnya berapa, fasilitas yang diberikan apa, itu semua harus kita catat dengan baik. Makanan pun harus demikian, sampai aksesoris juga. Semua harus tercatat supaya kita punya pembanding gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang merasa pernikahan itu mahal karena nggak tahu mau gimana. Kan ya belum pernah nikah sebelumnya, jadi nggak tahu budget yang akan dikeluarkan berapa, untuk apa aja, terus harga pasaran sewa ini berapa, harga pasaran sewa ini berapa gitu. Kita kan nggak betul-betul tahu. Makanya kita perlu cari referensi biar tahu gitu. Referensi bisa cari internet, bisa tanya ke temen, dan juga bisa kita survei sendiri dan ngelis sebanyak-banyaknya gitu. Next, kita akan ngebahas konsep acaranya. Konsep acara juga saya bagi tiga. Yang pertama isi acara. Isi acara yang pertama ada akad. Akad tuh ada syarat akad orang-orang yang wajib ikut dalam akad seperti ada wali, ada penghulu, ada pengantin gitu. Saksi itu ada berapa orang totalnya, termasuk tamu-tamu khusus yang datang saat akad. Terus durasinya berapa lama sih dari akad? Nah, dalam durasi ini sebaiknya dikasih spare waktu karena umumnya banyak sih, banyak banget, walaupun nggak selalu penghulu yang datang terlambat. Itu, jadi dipersiapkan waktunya. Nah, di akad juga misalnya ada tilawah dan sari tilawah, itu berapa orang, berapa lama durasinya, doa dan nasihat pengantin, jumlah orangnya berapa dan durasinya berapa. Kenapa perlu dicatat yang seperti ini? Karena kan mereka juga perlu konsumsi, setidaknya snack dibutuhkan pagi untuk mereka sarapan karena mereka standby dari pagi. Ini berlaku untuk yang akad dan resepsinya di hari yang sama. Gitu. Kemudian ada pre-resepsi. Pre-resepsi biasanya ada acara adat, misalnya pengantin masuk diiringi oleh tari-tarian atau sebagai macamnya ya. Kalau ada gitu, berapa jumlah orangnya, durasinya seberapa lama. Terus ada sungkeman, sungkeman tuh yang mandu siapa dan berapa lama juga durasinya. Mesti kita catat. Berikutnya ada resepsi. Resepsi ini bisa ya jalan begitu aja atau bisa dipandu oleh MC gitu. Dicatat juga durasinya kira-kira berapa lama. Nah, yang kedua, durasi. Durasi setiap acara kita catat satu persatu kayak dari sambutan, misalnya pengantin pria datang, terusnya sambutan dari keluarga mempelai pria, keluarga mempelai wanita, saling sambut, terusnya datang, masuk, duduk ke tempat akad, terusnya ada pembukaan segala macam, akad nikah sampai tilawah sari tilawah, doa dan nasihat pengantin, pokoknya itu habis berapa lama semuanya harus kita jabarin. Dan kita harus menekankan kepada misalnya yang ngasih sambutan, ini kata sambutannya hanya 5 menit ya, tolong diupayakan lebih cepat gitu. Jadi diusahakan agar semuanya bisa berjalan tepat waktu ya. Terusnya secara keseluruhan nih, secara keseluruhan tuh durasinya berapa lama. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh untuk yang kalau sewa gedung atau aula itu kan misal dibatasin sampai jam 2. Setelah jam 2 boleh sampai jam 4 tapi kena charge. Nah, itu kan masuk ke biaya. Jadi kita perlu perhitungkan masalah durasi acaranya. Terakhir jumlah tamu. Jumlah tamunya ada berapa, itu kita harus memperhatikan kapasitasnya. Kapasitas gedung, kapasitas tenda, itu semua kita perhatikan. Kenapa? Karena jangan sampai ada satu waktu yang sama jadi titik kumpul yang berlebihan, kemudian membuat tamu-tamu kita sendiri nggak nyaman dengan kondisi yang ada. Jadi mereka cepat-cepat pulang, jadi mereka ngerasa kurang happy dan terburu-buru gitu. Ya, buat foto juga kan jadinya susah. Mereka pengen foto, teman-teman kalian rombongan pengen foto, tapi ternyata banyak yang antri di belakang mereka ingin salaman, itu kan lama buang waktu. Kita nggak bisa ngasih momen terbaik, baik disimpan buat kita pengantin atau buat teman-teman kita gitu. Nah, durasi acara juga berpengaruh banget. Kalau misalnya banyak acara-acara apa ya, acara-acara khusus, acara-acara berkaitan sama tradisi kita, itu
akan makan waktu banyak dan waktu resepsi mepet. Kalau waktu resepsi mepet, khususnya di gedung atau aula, itu kemungkinan untuk membludaknya semakin besar. Karena biasanya orang kalau dikasih undangan juga kan datangnya di 2 jam, 3 jam terakhir acara mau selesai, mereka baru datang. Itu titik waktu kumpul yang paling banyak juga. Jadi nanti takutnya berlebihan gitu. Nah, ini juga perlu banget dicatat sama teman-teman setiap susunan acaranya. Kemudian siapa yang akan mengisi acaranya. Ini akan mempengaruhi sama pengeluaran kalian juga gitu. Ya. Nah, berikutnya adalah penentuan budget. Penentuan budget ini saya rumuskan dengan biaya nikah sama dengan alokasi tabungan nikah per bulan dikali waktu persiapan nikah dalam bulan. Jadi misalnya gini, alokasi tabungan nikah kita itu 2 juta per bulan. Kemudian kita punya waktu sekitar 2 tahun, setahun deh. Setahun kita punya waktu kali 2 juta, 24 juta. Nah, 24 juta itu harus cukup, itu biaya nikah kita dari pihak satu orang ya, misalnya itu dari pihak satu orang, bukan dari pihak 2 orang. Masalah nanti ada yang ngebantu, baik itu dari calon pasangan kita, dari orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, nggak usah dihitung dulu. Kalian harus hitung pahitnya dulu. Anggaplah kalau ada bantuan itu bonus, jangan berharap bantuan di awal. Ya. Ini dari biaya nikah 100%, saya sepengalaman saya sejak sekitar 2013-an sudah mulai bantu teman-teman ngelola wedding, khususnya di budgeting juga. Jadi konsep dan budgeting. Jadi ini beberapa rumusan yang mungkin bisa teman-teman pakai. Ini bukan rumusan yang bisa dibilang baku, teman-teman bisa ngerubah naik turun persentasenya, tapi ini yang kira-kiranya proporsional gitu. Anggaplah kita hitung dalam angka 50 juta. Dalam 50 juta, kalau misalnya biaya nikah kita 100%-nya adalah 50 juta, maka venue hanya boleh 3.500.000. Ya, venue hanya boleh 3.500.000. Kalau venue hanya boleh 3.500.000, kita lihat makanannya. Nah, makanannya ini bolehnya berapa? Bolehnya 14.500.000 berarti ya, 35% itu. Nah, dari angka segini gitu, angka 17 jutaan ya, 17 jutaan, 17,5 juta, makanan ini harus jumlah undangannya harus sesuai sama venue-nya gitu. Jadi maksudnya dari 17.500.000 ini dapat berapa porsi ya, dapat berapa porsi makanan, misalnya dari 17.500.000 kita dapat 500 porsi gitu misalnya. 500 porsi artinya hanya 250 undangan. Itu sepahit-pahitnya, 250 undangan, 500 porsi. Nah, intinya gedung ini harus bisa punya kapasitas untuk 500 orang, misalnya seperti itu. Dekorasi 14 juta. Ini kalau misalnya ternyata kalian dapat dekorasi yang lebih murah, kalau gedung 3,5 juta, kemudian ini 7 juta berarti ya, 7 juta, 7 juta itu saya rasa ada yang cukup ideal untuk dekorasi aja. Untuk make up berarti 4,5 juta, ini make up untuk pengantin dan orang tua dan pakaian. Banyak kok yang biayanya masih cukup untuk segitu. Kemudian hiburan, hiburan tuh berarti sekitar 3,5 juta, udah MC, acara adat, musik. Nah, kalau kalian eliminasi, misalnya nggak ada musik nih, kita nggak ada akustikan, nggak ada dangdutan, kita cuma pakai MP3, ini kan berkurang. Nggak ada acara adat lagi, berkurang. MC 3.500.000 misalnya kebesaran. Oh ya udah, misalnya kita MC-nya teman kita gitu. Taruhlah dibayar 1 juta. Nah, kita punya budget 2.500.000 yang bisa kita alokasikan ke tempat lain.
aksesoris seperti undangan dan souvenir sama, itu mesti kita eh, harus kita hitung 1.500.000 nih. Tadi 500 porsi, 500 porsi taruhlah 250 undangan. 250 undangan dan 250 souvenir gitu. Itu kita harus cukup ya. Kemudian biaya IO misalnya 10% ya. Eh, Keuntungan IO itu beda-beda ya. Ada yang ngambil untung dari bahan, ada yang ngambil untung dari budget, ada yang ngambil untung dari persentase. Beda-beda. Nah, kalau misalnya ternyata pernikahan kalian nggak perlu pakai IO, nggak perlu ada krunya, atau ada teman-teman kalian yang mau bantu, ya ini lebih hemat budget lagi 5 juta. Gitu. Dokumentasi 2,5 juta. Terus biaya cadangan. Kenapa perlu biaya cadangan? Karena pasti akan banyak kebutuhannya nantinya. Jadi sangat perlu ada biaya cadangan karena takutnya ada hal-hal yang tidak terduga. Balik lagi saya kasih tahu, ini bukan acuan pokok, tapi ini yang kira-kira ideal gitu. Kalian bisa minimalisir atau efisiensi dari poin-poin ini. Nah, poin-poin ini, persentase ini akan kalian temukan jika kalian melakukan pencatatan pada tadi, penentuan konsep gitu. Dari sekian banyak referensi, misalnya gedung A, gedung B, gedung C, terusnya kalau di rumah ukuran tendanya 4 kali 20 meter atau 8 kali 16 meter misalnya. Itu seperti apa? Kalian harus budgeting. Nah, misalnya kalau sewa tenda berarti kan nggak ada budget gedung. Paling uang keamanan, uang kebersihan. Mungkin habis 1 juta. Tuh. Terusnya berarti ada budget lebih nih buat apa nih tadinya 3,5 juta karena bayarnya 1 juta doang buat keamanan dan kebersihan, masih ada 2,5 juta ditambah nih 7 juta ya kan, jadi 9,5 juta. Mungkin bisa cukup gak ya, kita bisa cari. Atau misalnya dekorasi ada yang bareng sama make up, harganya bisa lebih murah nih gitu. Nah itu lebih baik lagi gitu. Jadi intinya budget ini bisa ditentukan kalau kita makin banyak pola konsep yang kita buat gitu. Pola konsep yang kita buat makin banyak, maka kemungkinan kita dapat menghemat itu semakin besar. Oke, jadi kita perlu betul-betul memperhatikan budget pernikahan kita dengan melakukan pencatatan-pencatatan referensi yang baik, rapih, dan benar. Lalu kita bisa menentukan budget-budget ini sesuai atau tidak. Nanti saya akan jelaskan beberapa hal bagaimana cara memilih vendor, bagaimana untuk makanan bisa lebih hemat, dan lain sebagainya. Ya, akan kita coba bahas di fase kedua maupun fase ketiga. Nah, untuk kali ini segitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup atau di komentar YouTube jika video ini sudah diposting. Gitu aja dari saya, Bang Denis. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.